Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pendidikan, salam rahayu bagi seluruh guru Indonesia dan teman-teman subscriber yang saya banggakan. Terima kasih Anda masih setia bersama dengan channel Raden Asril Afriyadi untuk mengikuti perkembangan informasi terkait dengan P3K ataupun CPNS tahun 2021 ini. Bapak Ibu dan teman-teman subscriber, mudah-mudahan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan segala urusannya dan diluluskan menjadi P3K di tahun 2021 ini. Bapak Ibu dan teman-teman subscriber yang saya banggakan, berangkat dari komen teman-teman di channel saya menanyakan tentang bagaimana sih caranya agar kita bisa mengetahui pesaing kita, gitu. Ini adalah pertanyaan yang banyak sekali teman-teman ajukan, dan mudah-mudahan jawaban ini dapat memberikan informasi kepada teman-teman guru bagaimana cara cek pesaing kita di tahap kedua ini. Karena walaupun kita itu sudah passing grade, ya, nilai kita sudah sangat tinggi ya, namun kita masih khawatir takut ada teman-teman yang ada nilai yang lebih tinggi daripada kita, gitu. Nah, ketika saya menganalisa Bapak Ibu, jadi ada 3 cara yang bisa kita lakukan untuk mengetahui pesaing kita di satu sekolah itu. Ya. Yang pertama adalah melalui hasil tes tahap kedua. Jadi yang pertama melalui hasil tes tahap kedua. Jadi Bapak Ibu bisa mendownload hasil tes tahap 2, atau Bapak Ibu bisa langsung datang kepada panitia di satu kabupaten itu. Ya, contohnya saya kemarin dapat WA dari teman-teman itu untuk di Kabupaten Pamekasan itu, saya sudah memiliki datanya Bapak Ibu. Jadi berapa ribu orang yang ikut tes tahap 2 itu bisa didapatkan dari panitia. Walaupun di data itu tidak terlalu lengkap, namun paling tidak kita sudah bisa mengira-ngira ya, bahwa nilai tertinggi berapa untuk di Kabupaten Pamekasan. Ini caranya mudah Bapak Ibu, misalnya seperti ini. Misalnya di kabupaten, misalnya di Kabupaten Bangkalan, misalnya di daerah Madura. Jadi Bapak Ibu tinggal mencari informasi itu terkait dengan teman-teman guru yang mengikuti tahap 2, hasil tes tahap 2 yang masih murni. Ya. Jadi data itu didapatkan dari tempat TOK masing-masing. Gitu. Nah, dari situlah kita bisa bisa melihat pesaing kita itu sampai siapa saja, gitu loh. Ya. Kemudian yang kedua Bapak Ibu, yang bisa Bapak lakukan untuk mengetahui siapa sih sebetulnya pesaing kita, yang kedua melalui dengan media sosial. Ya, dari media sosial inilah Bapak Ibu bisa mengetahui siapa sih pesaing kita. Misalnya Bapak Ibu kan biasanya di setiap daerah itu atau di setiap kabupaten itu mesti ada MGP Bapak Ibu, baik itu negeri maupun swasta. Jadi Bapak Ibu bisa menanyakan di sana sekolah mana yang Bapak itu pilih. Misalnya seperti ini, Bapak Ibu siapa saja yang ikut atau memilih formasi di SMK 1 Pamekasan DWA itu, ya, atau mungkin di Facebook Bapak Ibu bisa bergabung misalnya di grup Facebook itu banyak sekali, misalnya guru honorer se-Kabupaten Pamekasan misalnya seperti itu, dan Bapak Ibu bisa menanyakan hal yang sama seperti ada yang di WA di grup itu. Ya paling tidak walaupun bukan 100% Bapak Ibu, tapi 85% Bapak Ibu akan bisa mengetahui
siapa saja yang menjadi pesaing kita. Nah, dan ini sudah terbukti Bapak Ibu, ada teman saya yang sudah mencoba trik ini. Ternyata teman saya itu bisa mendapatkan data Bapak Ibu. Ya, jadi melalui dari hasil tes tahap 2, kemudian dari media sosial grup guru itu dari setiap kabupaten itu, ini teman saya sudah bisa melakukan hal ini dan bisa mengira-ngira kalau dirinya itu sudah lulus. Ya, malah terkadang tanpa kita minta, terkadang kalau di Facebook itu, di media sosial ataupun di grup-grup ya, tanpa diminta, mereka terkadang menanyakan, ya, mengupload hasil nilainya, kemudian mereka menanyakan apakah hasil punya saya ini aman apa tidak, apa bisa lulus apa tidak, gitu. Ini. Jadi yang kedua, yang pertama itu kan melalui hasil tes tahap 2 di tempat TUK kemarin, ya. Kemudian yang kedua dari media sosial atau Facebook atau WA. Nah, yang ketiga ini Bapak Ibu, hasil tes tahap pertama. Nah, ini kalau yang hasil tes tahap pertama ini yang sangat jitu Bapak Ibu ya. Karena ketika kita mendownload hasil tes tahap pertama, bagi teman-teman guru yang tidak lulus pada tahap pertama itu mesti akan mengikuti lagi, ya. Contohnya seperti ini, ada satu sekolah yang membutuhkan 5 formasi, sedangkan jumlah pesertanya itu berjumlah 900 orang. Kebetulan yang lulus di tahap pertama itu hanya 2 orang Bapak Ibu. Berarti sisa 3 orang yang tidak, yang masih kosong. Berarti 900 dikurangi 2, 898 guru yang tidak lulus. Nah, itu otomatis Bapak Ibu, itu otomatis akan menjadi peserta di tahap 2. Nah, ini ya, ini adalah data melalui cara yang ketiga ini, melalui hasil tes tahap pertama ini sangat mudah untuk mengetahui siapa saja pesaing kita. Biasanya sih teman-teman yang agak meragukan seperti ini, nih passing grade sudah, namun mereka takut ada setting di dalamnya. Nah, dengan melihat hasil tes tahap pertama itu Bapak Ibu akan mengetahui data siapa saja yang memiliki setting, siapa saja yang mendapatkan afirmasi 35 plus, siapa saja yang mendapatkan afirmasi 50 plus, kayak gitu. Jadi dari 3 hal inilah Bapak Ibu sudah sedikit akan mengetahui siapa saja yang menjadi pesaing kita di tahap 2, ya. Dan hasil dari ketiga cara ini Bapak Ibu, ini 95% itu jitu. Paling nanti hanya ada 1-2 orang yang tidak tercover, ya. Mudah-mudahan 3 cara ini untuk mencari pesaing kita di formasi kedua ini, di tahap 2 ini bisa dapat membantu Bapak Ibu untuk mencari jawaban siapa yang menjadi pesaing kita di tahap 2. Terima kasih. Ini adalah informasi untuk kali ini. Mudah-mudahan informasi ini bermanfaat bagi teman-teman. Bagi yang baru saja menemukan channel Raden Nasrullah Friadi, silahkan di subscribe, like, komen, dan aktifkan notifikasinya. Dan Bapak Ibu mengetahui informasi itu secara cepat ketika channel Raden Nasrullah Friadi memberikan informasi terbaru. Terima kasih. Salam pendidikan, salam rahayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.